bisa lagi hari ini ya. Oke, Mbak Sofa, kelompoknya sudah di ini, kita mulai ya, sudah 16 orang. Total berapa, Mbak? Sebentar ya, Pak. 31. Banyak ya. Iya, kurang, Pak. Terus nunggu lagi ya. Baik, Pak. Disiapkan teman-teman untuk presentasinya ya. Yang apa ya? Yang hari Minggu kemarin, bukan yang hari Kamis, tapi yang Selasa kalau nggak apa. Lupa saya yang dulu ini belum saya bahas ya. Iya, Mbak. Sudah 24 kita mulai ya, Mbak Sofa ya. Silahkan, Pak. Nggak apa-apa. Oke, monggo yang mau presentasi kemarin tugasnya, monggo silakan. Siapa yang mau presentasi? Dari kelompok 1 dulu, boleh Pak? Ya, monggo silakan. Ini untuk tugas yang destilasi sequence kemarin itu ya Pak? Oke, destilasi sequence sama ada satu lagi ya? Yang hand itu Pak? Iya. Oh baik Pak. Saya izin share screen yang destilasi sequence terlebih dahulu Pak. Iya, monggo silakan. Recording in progress. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 Pak. Ada namanya ya? Oh ini Pak. Nah, oke, sebentar ya. Oke, ya silakan Mbak. Jadi untuk tugas yang destilasi sequence kemarin example 5 yaitu mixture of 100 kg mol per jam dari benzen, toluene, dan silen dengan komposisi feed XB 0,5, XT 0,2, XX sama dengan 0,3 dipisahkan menggunakan direct sequence dari kolom destilasi dengan asumsi 98% recovery untuk like K
atas dan HVK di bottom dari setiap kolom. Untuk yang pertama yaitu menghitung flow rate dan komposisi dari kolom pertama, dan yang B flow rate dari vapor masuk ke dalam partial kondensor. Di sini diketahui F sama dengan 100 kg mol per jam, XB 0,5, XT sama dengan 0,2, dan XX sama dengan 0,3, serta percentage coverage 98%. Untuk direct sequence berarti untuk feed masuk dipisahkan menjadi destilat berupa benzen dan bottom berupa toluen dan silen. Kemudian dari toluen dan silen masuk ke dalam yang kedua, destilasi yang kedua yaitu memisahkan antara toluen dan silen. Selanjutnya di sini untuk fraksi dari feed adalah 0,5, 0,2, 0,3 sehingga dengan feed 100 kg mol didapatkan Fi untuk benzen adalah laju alir untuk benzen adalah 50 kg mol per jam, untuk toluen 20 kg mol per jam, dan untuk silen 30 kg mol per jam. Dengan relatif volatility dari tabel 11.7 dan menggunakan O silen. Di sini kemudian dari kolom diketahui bahwa relatif volatility terhadap komponen yang berurutan dapat disimpulkan bahwa satu, perbedaan volatilitas antara benzen dan toluen lebih besar sehingga lebih mudah dipisahkan, sehingga hendaknya dipisah terlebih dahulu. Jadi untuk kolom 1, HVK-nya berupa toluen dan LiK-nya berupa benzen. Dan untuk kolom 2, HVK-nya berupa silen dan LiK-nya berupa toluen. Di sini untuk kolom yang pertama, untuk metode perhitungannya kami menggunakan metode Underwood. Jadi untuk RL destilat yaitu 0,98 dan RHB 0 bottom juga 0,98 dengan alpha light dan heavy yaitu berupa relatif volatility dari benzen dan toluen. Sehingga untuk menghitung Nmin didapatkan Nmin sebesar 9,1787 dan dipilih salah satu komponen sebagai referen yaitu di sini dipilih toluen. Kemudian dihitung untuk DH per pH-nya yaitu 1 minus fraksi yang di destilat tadi dibagi dengan percent recovery di bottom. Selanjutnya didapatkan DH per pH sama dengan 0,02. Iya Pak? Iya. Untuk Anda mendapatkan Nmin berarti menggunakan persamaan Underwood ya? Iya Pak. Mana yang log RLD per 1 min RLD ditambah RHB per 1 min RHB per log alpha LH itu Pak. Oke, itu dapat N minimumnya 9,178. Berarti 9,2 ya? Iya Pak. Lalu aneh. Jadi satu komponen sebagai recover. Oke, terus. Selanjutnya dari sini dihitung destilatnya yaitu menggunakan rumus ini alpha IJ pangkat Nmin dikali Fi dikali dengan DJ per BJ dan dibagi dengan 1 plus alpha IJ pangkat Nmin dikali DJ per BJ. Sehingga untuk destilat benzen didapatkan 49 dan untuk toluen 0,4 dan totalnya menjadi 49,4. Kemudian untuk fraksinya yaitu dari destilat tadi benzen dibagi dengan total. Sehingga didapatkan 0,999. Sedangkan untuk bottom yaitu feed dikurangi dengan destilat. Sehingga didapatkan 1 untuk bottom berupa benzen dan 9,16 berupa toluen dan 29,9 berupa silen. Selanjutnya, ini untuk kolom 2 juga dijelaskan atau cukup kolom 1 saja, Pak? Kolom 2 ini ya sekilas, jadi di dalam kolom 2 itu apa aja ininya yang baik, Pak. Untuk yang di kolom 2 ini berisi yaitu silen dan toluen berupa silen sebagai HVK dan toluen sebagai LiK. Di sini didapatkan Nmin 7,995 dan untuk destilatnya masih terdapat benzen yaitu sebesar 1 kg mol per jam. Untuk toluennya sebesar 19,2 dan silennya berupa sebesar 0,6. Itu dalam soal ya?
Iya, Pak. Jadi untuk ini kan fraksi dari, berarti kan yang keluar dari bottom ini masuk ke dalam proses yang kedua ini, Pak. Gitu, Pak. Ya, berarti Fluent sama Silen kan ya. Iya, Pak. Terus apakah anunya recovery-nya masih 98%? Masih, Pak. Kan tadi di soal diketahui 98% recovery untuk light K overhead dan heavy K bottom dari setiap kolom, Pak. Berarti kolom 1 sama kolom 2 Recovery-nya 98. Iya, Pak. Selanjutnya untuk yang B, di sini karena kami menggunakan metode Underwood, jadi kami menghitung alfa. Di sini didapatkan alfa sebesar 3,956 dan menggunakan persamaan ini didapatkan R min yaitu R min plus 1 sama dengan 2,04 sehingga R minnya sama dengan 1,04 dan untuk RF sama dengan 1,1 R-nya sama dengan RF dikali R min sehingga didapatkan 1,143. Karena diketahui di kolom A D sama dengan 49,4 maka L sama dengan R dikali D 1,14 dikali 49,4 56,45 dan untuk V sama dengan R plus 1 dikali destilat. Jadi R plus 1 1,14 tambah 1 dikali 49,4 didapatkan 105,847. Ditanya dalam soal apa, Mbak? Mohon maaf, bagaimana Pak? Ditanya di dalam soal apa? Vapor masuk dalam partial kondensor, Pak. Termasuk V-nya, Pak. partial kondensor, V-nya ya. Iya, yang V ini. Partial kondensor. Ya. Oke. Total berarti ada enggak V-nya? Untuk V yang di kolom A ini 105,847 ini, Pak. Ya, maksud saya kalau misalnya total kira-kira ada V enggak? Mohon maaf, bagaimana Pak? Soalnya suaranya. Enggak, kalau total kondensor kira-kira ada V-nya tidak, Mbak? Kalau total kondensor. Itu menggunakan total bukan parsial misalnya. Oh. Masih bedanya total sama parsial, Mbak. Lain mau menjawab. Suara saya jelas kan ya? Suara saya jelas kan? Adik-adik, jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Halo Mbak Ninda, Ayu atau teman-temannya yang anggotanya ya. Kalau misalnya di soal ya saya buat itu adalah total kondenser bukan parsial. Bagaimana? Kira-kira apakah ada V-nya yang masuk ke dalam kondenser? Yang masuk ke dalam ya. Jadi yang masuk dalam parsial kondensernya ya. Dalam kondensernya adakah V-nya? Tetap ada V? Coba ke ini Mbak, ke atas lagi Mbak Ninda. Oh iya Pak. Nah ini ke gambarnya. Kalau itu total kondenser, itu kan gambarnya parsial ya? Iya Pak. Nah kalau total kondenser itu yang ke arah kolom kedua itu V atau L? Kalau total kondensor L Pak. Sorry, Liquid. maksud saya parsial iya, Pak. kondenser. Maksud saya parsial kondenser. Oh. Ya parsial kondenser kan ada dua yang masuk ke dalam kolom kedua dan yang masuk kembali ke kolom pertama ya. Betul? Iya, Pak. Nah yang ke kolom kedua itu apa? V atau L? Untuk parsial itu L ya, Pak ya? Aku ragu masih. Halo, L atau V? Adik-adik. Kalau parsial dari itu kondenser V, itu apa sih kalau fungsinya? total L ya, Pak ya? Fungsinya dari kondenser.
Mengkondensasi bahan baku, Pak. Kondensasi dari apa ke apa? Dari Dari uap ke liquid, Pak. ya, Benar ya. Berarti kan step itu adalah liquid ya. Iya, iya, Pak. Kalau parsial sama total bedanya apa? Soalnya ini banyak yang banyak yang bingung ya pada waktu jadi kakak kelas Anda pada saat membuat rancangan pabrik itu antara parsial sama total itu tidak tahu bedanya. Apa parsial dan total? Bedanya apa, Mbak? Sama Mas. Ini ada 30 orang saya panggil ya. Ada Mas Nisaul Afifah. Halo Mas Nisaul. Halo Mas Nisaul. Jangan-jangan orangnya tidak ada di dalam. Halo Mas Nisaul. Sepertinya masih Ihsan kendala jaringan, Pak. Sudah masuk ini Mbak. Ini Mbak Isa ya, Mbak. Ini Nisaul Afifah ini Mbak. Oke. Halo, Mbak. Bedanya Mohon maaf, antara Pak, dari tadi ini Mas. Halo Mbak. Halo Mbak Nisaul. Panggilnya Mbak Nisaul atau Mbak Afifah ini? Halo Mbak Afifah. iya, iya, Pak. Ini saya Anda pemahaman ya terhadap apa bedanya parsial sama total ya. Di dalam gambar ini di example 5 itu ya. Apa bedanya kalau saya di sini kan pakai parsial ya. Kalau pakai total apa nanti yang berubah? Mohon maaf, Pak. Untuk pertanyaannya perbedaan parsial sama total ya, Pak? Iya. Kalau parsial itu ada yang dikembalikan lagi, Pak. Kalau total semuanya jadi bulat. Semuanya jadi liquid. Ya. Itu ya. Berarti yang dikembalikan kalau parsial apa, Mbak? Ke kolom pertama itu. Itu kan ada 2 kolom ya. Halo. Nah, kemarin pas itu kan pernah saya jelaskan ya. Halo, udah dibacakan adik-adik? Halo adik-adik. Iya, Pak. Nah, benar kan sudah saya jelaskan ya? Sudah, Pak. Nah, masa lupa? Enggak. Ini sangat pentingnya adik-adik ya, kalau Anda adik-adik nanti bekerja di dunia industri ya. Nah, ini jangan lupakan ya, bedanya parsial sama total ya. Nah, itu akan diimplementasikan. Nah, kemarin itu ya, di Petrokimia Gresik ya, mohon maaf ya adik-adik ya. Alumni kita yang alumni baru ya, yang mendaftar itu kumlot semua di sana adik-adik. Tetapi tidak ada yang diterima. Karena bingung ya. Apa namanya ditanya konsep-konsep seperti ini, mereka kebingungan ya. Jadi teman-teman alumni apa namanya lulusan teknik kimia ini kalau misalnya dikasih soal untuk ngerjakan cepat bisa, tapi yang konsep-konsep yang seperti yang tadi saya tanyakan itu mereka nggak lupa atau nggak paham ya, akhirnya ya sih nggak lolos gitu ya. Jadi padahal setiap tahun itu kita menyumbangkan alumni kita yang bekerja di sana itu ada gitu ya. Bahkan petinggi dari Petrokimia Gresik, Semen Gresik itu ya, Semen Tuban itu dari Teknik Kimia ITS gitu ya. Sempat kita dikomplain sama alumni-alumni yang sudah lama itu. Ini bagaimana? Seperti itu. Makanya saya mengajar itu saya pahami dah konsepnya, saya tanya ya. Kalau menghitung insya Allah adik-adik sudah paham ya. Nah, tapi konsep-konsep yang seperti ini tuh adik-adik harus istilahnya jangan lupa ya. Ya, terus gunanya fungsinya dari kondenser,
fungsinya dari reboiler ya. Terus bedanya antara parsial dan total, kapan kita menggunakan parsial, kapan kita menggunakan total. Itu kan ada yang kemarin saya jelaskan ya. Ya, jadi adik-adik ya. Oke, tadi berarti belum terjawab terkait kapan kita menggunakan parsial dan total. Mas Iksan, halo Mas Iksan. Adakah di dalam Mas Iksan? Halo Mas Iksan. Ini mestinya sudah masuk ini Mas Iksan. Halo Mas Iksan. Halo, ditinggal kayaknya ya. Halo Mas Iksan. Halo. Ini bukan kendala jaringan Mbak Sofa. Ini sudah masuk orangnya cuma ditinggal di kelihatannya. Halo Mas Iksan. Oke, kita lanjut ya. Mas Bagas. Halo Mas Bagas. Iya, Pak. Ya, oke. Tadi pertanyaan saya bisa dijawabkan? Yang kapan menggunakan total, kapan menggunakan parsial ya, Pak? Betul, betul. Betul, Mas Iksan. Oke, dan pas dulu ya. Halo Mas Kristiawan. Mas Kristiawan Adi. Iya, Ada kan di tempat? Iya, Pak. Halo Mas Kristiawan. Iya, Pak. Masuk, Pak. Oke. Apa bedanya antara total, sorry, bukan bedanya, tapi kapan total sama parsial itu digunakan, Mas? Nah, 2 minggu yang lalu ya, kayaknya saya terangkan ya. Lalu ada di katanya nanti kita harus ada ujian teori ya. Teorinya 40%, 60%-nya apa namanya pengerjaan seperti ini ya. Nanti disiapkan ya adik-adik ya. Jadi teori jawabannya ABC atau benar salah ya. Jadi adik-adik ini ya. Mas Kursiawan, bisa? Mungkin ketika dibutuhkan aliran recycle. Suaranya pelan sekali, Mas. Saya nggak kedengaran, Mas. Mungkin Dan Anda coba hilangkan kata mungkin ya. Kalau mungkin berarti Anda kurang percaya diri, Mas. Sebagai seorang engineer teknik kimia, harusnya Anda coba untuk jangan hilangkan kata mungkin. Kelihatannya sepertinya ya, itu terlihat Anda tidak percaya diri ya. Jangan kalah sama lulusan UI dan ITB ya. Nah, itu mereka sangat percaya diri ya. Oke, Mas Kristiawan, ada? Ketika dibutuhkan aliran recycle. Suaranya pelan sekali, Mas. Halo. Ketika dibutuhkan aliran recycle, Pak. Yang lain kedengaran, Kak? Suaranya Mas Kristiawan? Halo, adik-adik, kedengaran suaranya Mas Kristiawan? Terdengar, Pak, tapi kecil sekali. Nah, iya. Saya sekali kedengarannya. Oke, mungkin gangguan sinyal itu nggak apa-apa, Mas. Kita ada Mbak Rafika Hasbia. Halo, Mas. Iya, Pak, ada. Nah, ini suaranya Mas Kristiawan kecil sekali, Mas. Ya, Mbak Rafika. Iya, tadi itu ya, Pak, pertanyaannya kapan digunakan partial kondensor dan kapan digunakan total kondensor. Betul. Digunakan partial kondensor itu
ketika sebagian uapnya itu dimasukkan ke dalam kolom dan cairannya itu diambil sebagai produk atas, kalau total kondensor itu semua uapnya dikondensasikan dan dikembalikan ke dalam kolom, Pak. Ya, enggak. Kapan kita menggunakan itu dan untuk apa? Itu kan definisinya, Mbak ya. Kemarin masih ingatkah? Ada yang masih ingat? Oke. Ada yang mau menjawab yang lain? Yang masih ingat yang 2 minggu yang lalu saya terangkan? Halo, jadi kemarin dijawab Mbak Rafika itu definisinya, Mbak. Nah, kayak kemarin kan heuristik itu kan ada, heuristik itu menggunakan heuristik 1, 2, 3, 4 ya. Tetapi ada khusus ya. Ya, ada yang khusus. Nah, kalau misalnya khusus apa? Ternyata ada senyawa ya yang bisa meracuni dari katalisnya. Ya, makanya harus dipisahkan di awal. Ya, masih ingat kan adik-adik? Masih ingat? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi harus dipisah di awal. Itu udah nggak ada pilihan. Jadi harus dipisahkan dari awal. Nah, begitu juga dengan kita menggunakan total sama parsial. Apa syarat-syaratnya, Mbak? Masih ingat sebelum saya membahas tentang sekuensi itu kan saya menjelaskan itu. Masih ingatkah dari halo? Pak mencoba menjawab ya, Pak. Mbak siapa ini? Aida, Pak. Oke, Mbak Saida, monggo Mbak Saida. Itu apa ketika terdapat perbedaan itu ya, Pak? Kan kondensasi itu memisahkan antara liquid dan vapor ya, Pak. Itu ada perbedaan titik didih atau titik uapnya. Jadi kalau misal perbedaannya itu tinggi, maka itu menggunakan total. Jadi kan titik didihnya menggunakan total. Kenapa, Mbak? Ya karena tadi misal ya sebagai contoh ya Pak, menurut saya itu kalau misal memisahkan antara solvent dan minyak begitu, itu kan titik didihnya berbeda tinggi ya Pak antara minyak dan solvent, sehingga itu bisa menggunakan total karena perbedaan suhu tingginya, perbedaan dari kedua bahan itu tadi bedanya besar gitu, jadinya bisa total gitu Pak. Untuk yang parsial itu apabila perbedaan titik didih atau uapnya itu mendekati, jadi ada sebagian uap itu yang tidak ada sebagian uap itu yang tidak terkondensasi menjadi liquid sehingga dikembalikan agar bisa dikondensasi secara maksimum begitu Pak. Terima kasih Pak Saida. Iya Pak. Ini nanti juga akan memakai distilasi azeotrope ya. Iya Pak. Perbedaan titik didihnya yang sangat kecil ya. Iya kecil. Tapi itu sangat mahal. Iya. Sebentar ya, saya datang bentar. Mohon maaf ini silakan yang mau ke J. Oke. Ya, salah satunya itu ya Mbak ya. Jadi gini ya adik-adik ya, Anda harus paham konsep apa itu parsial, apa itu apa namanya total ya. Nah, terus kemudian Anda implementasikan ke
apa namanya permasalahan yang ada ya, seperti yang tadi yang diungkapkan Mbak Saida ya. Jadi kira-kira kalau memakai total itu bisa enggak dengan apa namanya titik-titik yang berdekatan. Nah, fungsinya apa sih? Antara apa namanya? Kalau total itu kan semuanya nanti dalam bentuk liquid ya, terkondens ya. Nah, sedangkan nanti ada beberapa yang apa namanya susah untuk di ini. Nah, berikut. Nah, itu harus dikembalikan untuk apa? Yieldnya biar optimal. Iya, itu ya. Ada pertanyaan ke adik-adik? Halo? Jelas? Ya, jelas, Pak. Oke. Terkait example 5 ini, gampang ya. Yang penting adik-adik di sini, pentingnya ya, adik-adik harus melihat terkait 98% recovery itu ya. Itu hati-hati ya. Jadi itu apa maksudnya ya? Ya. Jadi itu bisa diganti-ganti adik-adik ya. Terus kemudian yang kedua, variasinya menggunakan total dan parsial. Ya. Jadi adik-adik harus paham. Nah, yang ke kolom 2 itu apa, yang ke kolom 1 apa. Ya. Gitu ya. Nah, itu kalau adik-adik sudah mengerti itu, soal apapun dibolak-balik, itu sudah paham ya. Oke, ada pertanyaan Kak adik-adik? Jelas adik-adik? Halo. Oh, ini memakai Underwood ya, ada beberapa persamaan ya. Monggo bisa digunakan ya. Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih kelompoknya Mbak Ninda Ayu. Kita beri aplaus ya. Oke. Yang kedua, monggo silakan. Saya izin stop share ya, Pak. Iya, matur nuwun Mbak Ninda Ayu. Oke, makasih, Pak. Oke. Oke, kelompok lain yang itu apa namanya yang hand? Ada yang mengerjakan kah? Ya, Pak, mungkin dari kelompok 3 akan mempresentasikan heat exchanger-nya. Nah. Oh, silakan Mas. Semakin aktif nilainya semakin beda ya adik-adik ya nanti ya. Makanya coba karena begitu saya total semua nilai ya, itu nanti ada tambahan nilai ya. Jadi meskipun adik-adik memiliki nilai sama ya, kuis 1, kuis 2, terus kemudian tanya lu kok si A nilainya baik. Nah ini karena keaktifan di kelas ya. Nah adik-adik semakin banyak menjawab, itu nanti dari komtingnya akan mencatat ya. Nanti komting akan akhir semester itu saya akan minta siapa saja yang aktif ya. Nah itu nanti namanya itu sebagai tambahan nilai ya. Kadang-kadang nilainya juga nambahnya lumayan ya. Misalnya dari D ya, dia bisa menjadi C atau bahkan BC ya. Nah, lihat aktifannya itu ya. Monggo, jadi silakan. Kelompok 3 ya, monggo. Iya, Pak. Oke, silakan Mas. Mohon maaf Pak, sebentar ini masih loading Excel saya. Iya, monggo. Memang ini apa namanya sinyalnya enggak tahu, ini internet hari ini agak kurang bagus. Saya pers media juga agak error ini. Makanya nggak berani buka video ya. Sinyalnya agak kurang bagus.
Baik, saya izin share screen. Oke. Monggo silakan. Ya, baik di sini saya dari kelompok 3, saya Afif akan menjelaskan tugas Head Exchanger Network kemarin. Jadi diketahui sebuah data seperti ini, ada temperatur hot stream dan cold stream, diketahui supply temperatur, target temperatur, dan flow rate-nya. Lalu yang ditanyakan adalah dan pada delta T minimum pada 50 derajat Celcius, lalu disuruh mencari QH minimum, QC minimum, titik pinch, dan juga key recovery. Jadi di sini kami menggunakan 3 metode. Yang pertama itu PTA secara problem table algorithm. Lalu selanjutnya ada composite curve dan juga menggunakan grid diagram. Di sini pertama saya akan menjelaskan ada tabel PTA. Jadi yang pertama-tama yang dilakukan itu adalah menyusun suhunya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan melihat suhunya yang paling tertinggi di sini adalah 900 derajat, maka pada temperatur cold akan ditulis 900 derajat. Selanjutnya yang temperatur hotnya ini akan ditambahkan dengan delta T minimumnya 50 derajat, jadi 950 derajat, dan seterusnya. Kalau misalkan yang diketahui T hotnya 750, ditulis langsung di tabel, lalu untuk T coldnya itu dikurangi dengan delta T minimumnya, seperti itu. Selanjutnya menggambar stream population-nya sebagai berikut. 1, 2 ini adalah hot stream dan 3, 4 ini adalah cold stream. Jadi ini dari suhu awal supply temperatur itu patokannya yang ini, yang hot, yang ini 750 itu sampai dengan 350 seperti itu dan seterusnya. Baik, setelah menyusun stream population-nya, selanjutnya yaitu mencari delta T internalnya, yaitu selisih antara T atas dan T bawah, seperti itu. Lalu menghitung selisih specific heat cold dikurangi specific heat hot. Jadi pada sel ini itu terdiri dari stream 3 saja. Jadi CP-nya yang ditulis hanya nomor 3 saja, stream 3. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini mengandung 2 stream, yaitu stream 3 dan 1. Yang 3 ini kan cold, yang 1 ini hot. Jadi 3 dikurangi 1, cold dikurangi hot. Jadi didapatkan hasilnya min 0,002. Selanjutnya untuk yang ini juga seterusnya sama. Untuk balik ke composite curve, Mas. Coba, Mas. Oh iya. Yang jarak terdekat 50 yang mana, Mas? Kalau pinch-nya ya, Pak? Iya. Kan Anda harus dekatkan itu ya? Iya. Bisa jadi ditulis kalau yang mana, Mas? Dari pinch-nya itu kan sebenarnya sebelumnya kami mencari pinch-nya ini dari tabel PTA terlebih dahulu ya, Pak. Jadi oh ya maaf, ini saya lupa buat plot pinch-nya. Jadi pinch-nya ini di antara 500 dan 550, Pak. Coba Jadi pointer, Mas. Di pointer yang mana, Mas? Titiknya, Mas. Oh iya. Pakai pointer, Mas. Ini, Pak. Yang mana? Jadi kalau sebenarnya ini 550 untuk pinch atas, lalu untuk pinch bawahnya ini. Oke, berapa itu? Berarti 500 ya? Iya. Oke,
Oke, jarak terdekatnya berarti antara aliran dingin dan aliran panas itu kan dapat 50 itu ya. Ada ini ya. Yang lain kan harusnya lebih dari 50 kan ya. Iya. Ya udah ada ini, udah ada lihat ya itu ya. Jangan sampai nanti malah lebih kecil dari 50 jaraknya. Ya, itu adalah temperatur pinch-nya ya. Jadi karena delta T minimumnya 50, berarti yang aliran panasnya 550, yang aliran dinginnya 500 gitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, itu ya. Oke. Oke, terus lanjut Mas. Ayo, baik. Ini saya lanjut pada tabel tadi ya. Selanjutnya mencari entalpi, yaitu spesifik heat dikali delta T. Lalu selanjutnya mencari entalpi. Oke, MCP delta T ya. Ya. M-nya berapa Anda? Gimana Pak? M-nya berapa M-nya? M-nya itu ini Anda harus bedakan ya, ada CP kecil dan CP besar ya. Iya. Yang biasa kita pakai di teknik kimia CP besar, CP kecil. CP kecil. Ya, CP besar kan M dikalikan CP kecil ya, betul ya? Iya. Nah, itu hati-hati ya. Oke. Nanti CP-nya ada, oke. Anda kurangi per ini ya. Jadi antara aliran dingin dan aliran panas ya. Karena rentangnya itu ya. Oke. Ketemu delta H ya. Iya. Oke. Oke, berarti coba itu delta H-nya antara rentang temperatur berapa sama temperatur berapa Mas? Itu Mas. Dijelaskan Mas. Buat temperaturnya. H-nya itu delta H-nya itu loh. Yang di dalam apa? Nah itu. Oh iya. APTA itu loh Mas. Itu penting itu. Iya. Anda dapat delta H-nya itu pada range temperatur berapa? Kalau untuk range temperaturnya yang hotnya itu antara 950 hingga 750. Kalau yang cold 900 sampai 700. Oke, ketemu delta H-nya itu ya 8,6 ya. Iya. Oke. Baik, selanjutnya mencari cascade-nya, yaitu titik awalnya ini 0 dikurangi delta H internalnya. Dan seterusnya ke bawah. Nah, dari nilai paling negatif ini, nilai paling kecil itu merupakan titik range-nya. Jadi, min 9,2 ini ditambah 9,2. Jadi, untuk semua ini ditambah 9,2 semua. 9,2 ditaruh di atasnya. Ya. Jadi tapi berubah tanda ya. Menjadi positif ya. Terus kemudian minus 8,6 ditambah 9,2. Begitu ya? Ya. Jadi 0,6 terus ditambah 0,6 terus ya. Begitu seterusnya. Akhirnya dapat 0 ya. 0 itu berarti apa Mas? Titik pinch-nya. Apa? Titik pinch. Titik pinch-nya. Ya, oke. Terus Mas lanjut. Baik. Jadi 0 ini merupakan titik pinch-nya. Kalau ditarik garis sejajar itu 500 dan 550 dan 500. Untuk 550 ini buat yang hot stream-nya, yang cold itu 500. Gitu. Lalu untuk nilai paling atas ini merupakan QH- atau panas minimum yang dibutuhkan, yaitu 9,2 megawatt. Oke. Untuk yang paling bawah itu merupakan QC-min. Oke. Ya. 6,4. Oke. Terus Mas? Baik. Ini saya juga terus kira-kira berapa Mas? Iya Pak. Kira-kira? Oh ya, key recovery-nya itu didapatkan dari composite curve-nya ini Pak. Jadi kalau untuk yang paling kiri ini kan QC-min. Ini QC-min. Itu ditarik garis Mas, iya. Ya, ditarik garis sampai QH-min. Jadi antara dari atas itu loh, aliran dingin dan aliran panas itu loh.
Jadi itu kan ada batas antara itu Q-min ya, terus kemudian Q-min ya. Ya. Nah itu mestinya tarik ya. Jadi Q-ref-nya didapatkan 23,6 megawatt. Begitu. Oke, terus? Nah ini saya juga mencoba menguploadkan ke graph diagram. Jadi yang pertama-tama menggambar arah streamnya terlebih dahulu, stream 1, 2, 3, dan 4. Lalu memasangkan memasangkan antara stream 1 dan stream yang lainnya. Jadi kalau di bawah pins itu patokannya CPH-nya itu harus lebih kecil dari atau sama dengan dari CP volt-nya. Nah kebetulan pada yang di atas pins ini itu CPH-nya lebih besar semua, jadi tidak ada pasangan panas yang terjadi. Oke, langsung Anda buat jadi apa itu? Ya, jadi karena tidak ada pasangan panas yang terjadi, maka saya meletakkan utilitas dinginnya di sini karena tidak ada yang bisa mendongkrak penurunan suhunya seperti itu, Pak. Terus cara mendapatkan delta H-nya 6,4 dari mana, Mas? Kalau delta H-nya ini langsung saya masukkan dari hasil perhitungan tadi, Pak. Yang ini. Kan dari suhu, coba masuk ke bawah lagi, Mas. Itu kan bisa dicari ya. Delta H-nya perhitungan ya. Terus kemudian Anda bisa mencari suhunya ya. Ya, mencari suhu antara. Suhu antaranya ya. Oke. Dari apa, Mas? Bagaimana, Pak? Cara mencari delta T-nya itu dari mana? Kalau mencari suhunya itu berdasarkan rumus ini, Pak. Delta H sama dengan CP delta T. CP delta T. Delta T-nya dari mana ke mana, Mas? Delta T-nya dari 750 dikurangi X ini atau ya, yang dicari kan temperatur setelah ini. Jadi 750 dikurangi temperatur setelahnya, terus dikali CP-nya stream 1 0,045. Oke. Itu sama dengan 6,4 megawatt. Oke. Oke, sip. Terus berarti pasangan di di atas pins itu enggak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada karena CPH-nya lebih besar dari CPC ya. Oke. Iya. Terus kalau yang di bawah pins, Mas? Kalau yang di bawahnya malah ada banyak pasangan yang terjadi. Iya. Karena CPH-nya itu lebih besar dari CPC memenuhi, maka bisa dipasangkan dari 1 ke 3 misalnya. Itu kan kalau dari 1 itu kan CP-nya 0,045, terus kalau yang 3 itu 0,043. Jadi CP volt-nya itu lebih besar daripada CP volt sehingga bisa dipasangkan. Dan yang lain juga seperti itu. Kalau misalkan sudah sudah dipasangkan, itu mencari energi-energi yang tersambung seperti ini. Oke. Ya. Jadi sudah ya. Jadi berarti dibutuhkan berapa HE itu, Mas? Kalau HE-nya itu kalau di atas pins itu ada 3 stream dan HE, Mas, bukan stream, Mas, HE. Oh, iya. Ini gambarnya keliru, Mas ya. Ini yang aliran 4 itu mestinya tidak ada sampai di batas atas ya, karena kan temperaturnya 550 ya. Oh ya, Pak, maaf ada kesalahan. Jadi terus kemudian yang 2 ini aliran 2 itu 550 ya, berarti nggak sampai ini, yang lebih pinch-nya ini ya. Ya. Cuma ada itu aliran 1 dan aliran 3 ya.
Kalau Iya. kayak gini kan jadi kelihatan ada gitu ya, makanya agak bingung. Pinsmu kan 550 ya. Iya. Nah itu. Oke. Berarti ada berapa HE, Mas? Kalau HE-nya Kan di atas pins itu kan ada cooling sama apa namanya C sama H ya. Iya. Berarti ada dua kan ya. ada dua. Terus kemudian yang di bawah pin satu yang 5,2 megawatt itu, terus 6,4 sama 12 ya. Iya. Ini nggak ada sisa kan semuanya. Nggak ada. Semuanya terpakai kan? Iya. Ini kalau saya hitung kembali itu key recovery-nya juga 23,6 sama kayak Sama ya? Iya. Oke. Berarti udah oke. Nah, berarti kebutuhan yang di bawah pin 1, 2, 3. Berarti total ada 5 HE ya. Iya. Jadi yang di bawah pin itu ada 3, yang di atas pin itu ada 2, ya. Gitu ya, Mas. Iya. Oke. Ada yang punya alternatif selain ini? Gambarnya. Jadi ini ada banyak ya kayak gini ya. Tapi nanti persoalan apakah itu sudah optimal. Nah, optimalnya dilihat yang mempunyai jumlah HE paling kecil ya. Nah, misalnya kalau ini A5 berarti ada yang 4, ada yang 4 mengerjakan. Bisa 4. Atau punya apa namanya, punya alternatif selain ini. Adakah? Ada deh. Ini sudah benar Mas, ada benar. Tapi ada apakah ada alternatif lain? Karena di buku kan satu soal itu bisa banyak alternatif ya. Bahkan ada 9 atau 10 ya. Nah itu nanti dilihat yang optimal itu adalah yang jumlah HE-nya paling kecil. Ya. Balik ke gambar yang tadi Mas Afif. Iya, Pak. Nah ini ya, jadi HE tadi kan ada C, H, terus kemudian ada yang 5,2, 6,4, dan 12. Itu yang jumlah HE-nya ya. Berarti jumlah HE-nya ada 5, nanti ada tuliskan di situ. Nah, Q-rate-nya berapa, QC berapa, QH berapa, sama jumlah HE-nya berapa, gitu ya. Dan biasanya di dalam soal saya minta 2 alternatif ya. Jadi, selain ini nanti ada alternatif lain apa gitu ya. Itu ada harus disebutkan ya. Oke. Ada pertanyaan adik-adik atau ada yang punya alternatif lain selain ini? Halo? Untuk saya HE-nya ada 3, Pak. Ada 3, coba oke di share. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Mas Afif, Mantunun. Ini udah oke. Stop share ya, Pak. Iya, makasih Mas. Izin saya screen. Iya, monggo. Bisa luar biasa itu Mas. Biasanya bedanya cuma 1, 4 biasanya. Loh. Apakah sudah terlihat, Pak? Iya, oke. Tadi yang kayak Mas Afif itunya mana Mas? Pinsmu mana pinsmu? Oh, ini saya tidak menggunakan pins, Pak. Soalnya kalau digunakan pins ini, nanti suhunya yang stream 3 ini tidak ada integrasinya, Pak, untuk yang di sebelah above pins ini. Anda ada konsepnya enggak? Gimana, Pak? Memakai konsep apa kalau tidak ada pins? Ini langsung saja, Pak, saya integrasikan. Ada enggak, maksudnya konsep yang mendasari itu ada enggak, Mas? Masang-masang kan? Oh, awalnya itu saya menggunakan pins, Pak. Terus kan untuk yang apa, string di bawah pins ini, above pins ini di bawah, itu kan untuk heat exchanger-nya kan kalau untuk entalpinya agar 18 itu bisanya hanya menggunakan 1,4 megawatt. Jadi kalau misalkan ini langsung di 6,4, kemungkinan besar itu melebihi, Pak, dari yang tersedia ini. Iya, paham saya itu, paham. Cuma kan ada batasan ya. Jadi kalau di atas pins itu yang boleh dipasangkan itu kan ada syaratnya. Misalnya CPH lebih besar dari CPC ya. Iya, Kalau Pak. enggak ya nggak bisa. Jadi nanti berupa C atau berupa H gitu, Mas. Nah, kalau iya, Pak. Kalau ini saya tidak menggunakan pins karena
itu syaratnya tadi terbatas, Pak. Jadi kalau misalkan pakai pins di sini, nah ini apa yang 600 ini kan tidak masuk, Pak. Misalkan di sini 500, nah ini kan tidak ada integrasi panas antara stream 3 dan stream 1, Pak, kalau menggunakan pins. Padahal heat exchanger yang tersedia di sini hanya 9,2. Berarti secara tidak langsung kan harus ditambah, Pak, agar ininya nanti 500 menjadi 600. Jadi heat exchanger-nya nanti ada 2, Pak. Di sini. Kalau misalkan menggunakan pin. Maka dari itu saya hilangi, Pak. Nah, iya, terus cara memasangkannya itu loh, Mas. Jadi ini kan Anda memasangkan tuh antara aliran 1 dan aliran 3. Nah, itu dasarnya apa, Mas? Oh, kalau itu sama, Pak, pakai ini CPH kurang dari CPC. Nah, itu apa? Kan itu apakah dia di atas pin atau di bawah pin, Mas? Kalau yang ini kan pinsnya sudah dihilangi, berarti ini tidak berlaku, Pak. Langsung saja. Oh, adakah ininya, Mas? Apa namanya, teori yang mendasari itu Anda memasangkannya itu loh, Mas? Oh, kalau menggunakan teori pins, berarti kan nanti kita mendapatkan unitnya itu yang semakin kecil, jadi semakin efisien. Nah, karena ini pinsnya dihilangi, jadi ini belum termasuk yang efisien itu, Pak. Mungkin di bawahnya lagi. Seperti itu, Pak. Mas. Ya, halo Mas. Jadi kan ya, Mas, Anda memasangkan itu ya, antara aliran 1 dan 2 itu harus punya dasar, Mas. Ya, karena di atas pin itu kan ada syaratnya ya. Antara pinnya itu loh, terus kemudian di bawah pin juga ada syaratnya. Nah, itu tidak bisa apa namanya dipasangkan ini ya. Karena tadi saya Mas Afif tadi yang di atas pin ya, itu ternyata tidak bisa dipasangkan. Akhirnya yaitu ditulis menjadi C dan H, Mas. Nah, itu Pak bedanya apa? Di Mas Afif itu untuk yang stream 3 ini entalpinya ini lebih dari 25,8, Pak, yang tersedia di tabelnya. Terus Anda? Nah, di tabel yang diketahui di soalnya itu, Pak. Nah, itu punyanya Mas Afif itu lebih dari 2,5, Pak. Oh, oke. Itu berarti salah ininya ya, enggak apa. Yang penting secara konsep berpikirnya itu oke, Mas. Karena saya nggak begitu menilai apa namanya detail itunya ya, tapi saya lihat konsep berpikirnya kalau sudah benar oke ya. Tapi kalau misalnya apa namanya salah-salah dikit-dikit ya nilainya dikit kurangi, tapi intinya sudah benar. Cuma Anda memasangkan ini tanpa teori pins, itu saya tanya dasarnya itu loh Mas. Dasar pemasangannya antara aliran 1 dan aliran 3 itu Anda pasangkan ya. Terus aliran 2 dan aliran 4. Nah, itu dasarnya apa? Gitu loh Mas. Dan Anda pun ini ada C ya, ada C itu juga dihitung berarti ada 4 Mas. Menggunakan 1, 2, 3, 4, menggunakan 5 Mas. 5 HE Anda. Oh iya Pak. Bukan 3. Gitu ya. Dan nah ini saya tanya dasarnya Anda memasangkan
aliran 1 dan aliran 3 apa, Mas? Ini coba-coba sih Pak, soalnya pakai pins tadi, kalau pakai pins ini otomatis entalpi perubahannya ini bertambah. Iya, Mas. Iya, betul. Cuma maksudnya memasangkannya itu loh, Mas. Jadi enggak boleh itu berarti memang ada dasarnya, kan ada requirement yang harus diperlukan Anda penuhi ya. Iya, Pak. Di atas pin dan di bawah pin. Nah, kalau misalnya langsung memang bisa gampang, Mas. Bahkan bisa gampang bisa berkurang itu. Cuma masalahnya kan itu belum tentu cocok pemasangannya ya, kan ada batas tadi. Nah, perpindahan yang kemarin kan saya ceritakan itu ya. Kalau misalnya batas itu tidak terpenuhi, itu tidak terjadi perpindahan energi di sana. Yang gambar itu loh, Mas. Ada yang singkat. Nah, itu. Nah, itu nanti akan terjadi gitu ya. Berarti teorinya itu harus menggunakan metode pins ya, Pak? Iya. Kecuali kalau Anda bisa menemukan teori baru ya. Nah, itu baru. Tapi itu harus nanti ada perdebatan di Pak ahlinya sendiri ya. Nah, itu ahlinya ini ya, mohon maaf saya bukan termasuk ahli sampai sejauh itu ya, itu Pak Ali ahlinya di dalam pins itu. Nah, itu soalnya apa pernah diajari oleh Prof. Ray itu kalau misalkan pinsnya tidak memenuhi itu boleh Pak, pinsnya dihilangi terus kita memasangkan. Tapi yang penting itu nilainya bisa cocok gitu Pak. Gitu dah. Waduh. Iya. Jadi boleh. Jadi intinya itu pins itu kan metode yang paling efisien ya Pak. Betul. Nah kalau pinsnya dihilangi, nah kemungkinan itu efisiensinya berkurang. Betul pasti. Ya. Cuma jadi saya ini berani, Mas, nggak berani mengiyakan dulu ya, karena sejauh yang saya pelajari di Robin Smith dan diskusi dengan Pak Ali di RMK itu ya, rumput mata kuliah itu, teori ini belum ada, Mas. Oh iya. Itu ya. Makanya nanti coba saya diskusi dengan Pak Ri ya. Oh iya Pak. Berarti untuk yang enthalpy change-nya ini boleh berubah ya Pak? Tidak harus seperti perhitungan. Loh, harusnya sama harusnya. Oh. Iya. Kalau sama itu bisanya seperti ini sih Pak. Kemarin saya coba itu pakai pins yang di sini. Nah ini kan ada kekosongan di sini Pak. Ya, antara 500 dan atau H, Mas. Oh berarti ditambah Pak ini? Iya. Hanya ini? Iya. Karena kan tadi yang batas atasnya itu kan tidak ada yang bisa match. Nah akhirnya semuanya jadi H itu. Yang untuk aliran berapa itu, aliran 3 ya? Ya aliran 3 Pak. Itu Mas. Oh berarti apa namanya, posisi di atas pins ya? Iya Pak, di atas. Temperatur berarti antara 900 sampai 550 tadi ya? Iya Pak. Nah, 500 itu aliran dingin ya, ini 500 oke. Aliran dingin ya. Ya, itu dari situ Mas. Nah itu nanti hanya delta H-nya itu akan menjadi hanya itu tadi. Berarti untuk yang PTA ini tidak berlaku ya Pak? Harusnya sama, harusnya. Kan misalkan ini 9,2 ketemunya. Nah terus untuk yang ini 92 kan baru 600, harusnya kan 500. Berarti kan ini kan kemungkinan bisa. Di kanan itu kan ada enggak hanya lagi? Gimana Pak? Yang sebelah kanan di bawah pins itu ada enggak hanya? Muncul hanya lagi enggak? Enggak ada Pak. Ini langsung saya integrasikan sama stream 1. Oke, coba. Halo Mas Afif, coba di-share lagi Mas, coba. Sorry Mas. Iya. Bentar ya. Oke, monggo Mbak Sasi kalau mau ke toilet ya. Oh, tidak terasa jamnya selesai, apa ya? Nanggung. Ada yang mau kelas setelah ini? Adik-adik? Ada kelas kah?
Sebenarnya Pak, ada yang ini udah apa yang udah masuk kelas Pak. Ada kelas setelahnya jam 10 Pak. Oke, monggo. Kalau mau yang kelas, monggo. Silakan, apa namanya, off, monggo. Silakan ya. Ini soalnya nanggung ya. Dikit lagi ya. Paling 10 menit lagi ya. Kalau yang kelas, monggo. Silakan, apa namanya, lift dari Zoom ini. Saya persilakan. Ya. Baik Pak. Oke, sedikit lagi soalnya, Mas. Oke, Mas, yang IC-nya Anda sama itu ya, 6,4. Iya Pak, saya samakan. Samakan dengan perhitungan itu tadi ya. Oke. Dengan perhitungan ini. Oke, 6,4. Terus KIH-nya 9,2. Benar, sama? Iya, memang saya samakan. Arah Anda menyamakan bagaimana? Dengan PTA. Iya kan, berarti, tapi ini tidak menyalahin dalam ini kan. Saya sebentar ke bawah lagi, Mas. Baik. Nah, yang penting kan untuk aliran 1 C-nya itu dapatnya kan dari antara temperatur 750 sampai 550 kan mestinya ya. Betul kan? Pak, bagaimana Pak? Itu kan mestinya harusnya antara 750 sampai 550 kan? Iya. Betul. Harusnya di sini ada pinch-nya harusnya. Iya. Iya. Itu karena kan nggak kepake semua, berarti delta H-nya untuk yang IC itu adalah 6,4, itu rentangnya antara 750 sampai 550 kan, betul? Maaf, rentang bagaimana ya Pak? Jadi itu kan ada apa namanya key ya, delta H yang tidak terpakai untuk yang temperatur aliran 1 ya, di antara 750 sampai 550, benar kan? Iya, 600 sampai 550. Nah, itu 6,4 nilainya. Atau hanya Anda cuma sampai 750 sampai 607,78. Ini saya menghitungnya memang sengaja sampai sini saja Pak. Soalnya kalau misalkan saya tulis di sini 550, itu nanti utilitasnya nanti beda Pak dengan iya pasti. Iya. Tapi apa bisa itu ya? Ini mohon maaf ya, karena ini istilahnya saya tidak ini hanya sekedar ini ya. Nah, ini akan bermasalah di sini ya. Memang buat soal itu ternyata sulit ya. Jadi harusnya itu jadi karena Anda tidak dipasangkan, itu berarti kisinya itu Mas, langsung Anda ambil antara 200 sampai 550 itu. Dan harusnya sama dengan yang PDA tadi. Ya. Ya. Itu juga dengan KIH. Ya karena itu kan tidak ada, Anda tidak dipasangkan. Kecuali kalau ada pemasangan tadi. Kayak contoh yang 5,2 ya. 5,2 itu kan batasannya antara untuk aliran 1 ya, antara 550 sampai 492 gitu kan ya. Delta-nya betul ya Mas Afif? Ya. Nah, begitu juga yang 6,4. Berarti dia antara 492 sampai titik yang itu tadi, suhunya itu. Gitu ya? Iya. Nah, seperti itu Mas Tommy harusnya. Ya. Berarti itu ada missing di pinch-nya ya, Pak? Soalnya ya, pinch kan... Ini karena pengaruh validitas dari soal, Mas. Oh, iya. Jadi sebetulnya itu harusnya kayak gitu ya. Nah, jadi antara PDA dan ini harusnya sama. Nah, itu ya. Nah, itu ya, makanya Anda memasangkannya seperti itu. Nah, kemudian yang optimalnya itu yang seperti apa? Ya, nanti kita belajar soal yang benar ya. Ya. Jadi soal yang benar-benar dari buku, nah itu sudah terlihat kevalitannya ya. Nah, ini kan saya coba-coba ganti suhu ternyata bermasalah. Karena di sininya oke. Ya. Tapi itu tetap harus menggunakan pinch, Mas. Yang Pak Rey ajukan itu kelihatannya nanti mungkin saya akan perlu diskusi dengan beliaunya karena saya terus terang tidak berani kalau tidak ada di buku ya secara konsep ya. Oh iya, mungkin saya juga salah dengar mungkin Pak. Itu ya saya tidak berani ya karena iya, Pak. sesuai dengan buku itu ya. Oke, karena saya itu adik-adik
kita lanjut hari Kamis ya, insya Allah ya. Jadi nanti kita akan perdalam terkait ini ya. Di depannya tidak bingung ya. Oke, ada pertanyaan? Satu pertanyaan, adik-adik? Jelas? Ampun, jelas ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Waalaikumsalam. Selamat siang.